prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini merupakan kesempatan di mana kita boleh kembali untuk bisa datang di rumah Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu apabila kita tinggikan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menarik orang-orang datang kepadanya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian setiap umatnya. Dan kita percaya di saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Dia hadir dan kehadirannya itu membawa kesembuhan. Kehadirannya itu membawa pemulihan dan kelepasan. Haleluya. Saat ku menyembahmu Tuhan, rohmu bekerja. Amin. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
angkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Amin. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Amin. Haleluya. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan satu hal yang kami tahu, di saat kami mengangkat pujian dan penyembahan kami kepadamu, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu itulah yang menguatkan setiap kami. Kehadiran-Mu itulah yang membuat kesembuhan dalam setiap hidup kami. Membawa kelepasan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Untuk kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai buat nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai. Kita tinggikan Allah kita yang luar biasa. Amin.
ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kita pada pagi hari ini, kita mau tinggikan Dia. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita, dan kita tidak ragu karena Dia menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Kita tidak ragu karena Dia menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin, haleluya. Biarlah kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji itu setia dalam setiap hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar.
yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapi. Amin. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Karena seluruh hidupku ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu, katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Di dalam ibadah yang kedua ini, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan sekali lagi kami ada di dalam rumah Allah ini, bukan sebab gagah kuat kami, tetapi oleh sebab kemurahan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Saat ini kami siap sedia untuk belajar dari firman-Mu. Urapi baik hamba-Mu dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, kami semua yang ada di dalam rumah Allah ini. Lindungi naungi kami dengan kekuatan-Mu, ya Bapa. Hanya Engkau Allah Tuhan Juru Selamat kami, yang sanggup memberikan kepada kami damai sejahtera yang besar, dan Engkau ada setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah Allah ini dan yang ada di rumah masing-masing, kiranya berkat Tuhan menyertai kita.
Ya, tema firman Tuhan saat ini adalah ada Tuhan yang turut bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini memang kita hidup di dalam keadaan situasi yang bisa membuat banyak orang itu takut, cemas, khawatir, sebagainya. Tetapi dalam kehidupan orang Kristen juga bisa mengalami hal seperti itu, ya. Tetapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ya, judul ini adalah ada Tuhan. Jadi kita yakin di dalam kehidupan kita ini kita tidak hanya disertai oleh Tuhan, tapi ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang siap untuk menolong kita di berbagai situasi dan keadaan. Bahkan yang turut berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa membaca di dalam Mazmur 61 ayat 1 sampai 9. Tapi saya akan bacakan untuk pagi hari ini Mazmur 61 ayat yang keempat. Demikian bunyi dari firman Tuhan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Puji Tuhan, firman Tuhan ini tidak hanya sekedar dibaca, diingat, tetapi diyakini, diimani, dan dikerjakan dalam kehidupan ini. Kalau dikatakan sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, mari kita jadikan Tuhan itu, nama Tuhan itu adalah perlindungan kita. Setiap hari, setiap saat, dengan menyadari hal itu, kita percaya ya, Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan yang sedang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan Dia juga yang telah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Menara yang kuat terhadap musuh. Menara itu bisa dipakai tidak hanya 1-2 meter, tapi bisa 13 meter, bisa lebih lagi ya, untuk menjaga sesuatu, baik itu kebun anggur, menjaga rumah, desa dan sebagainya, ya, yang bisa memantau dari kejauhan. Kalau ada bahaya, kalau ada musuh, kalau ada sebagainya, menara ini dipakai ya. Menara yang kuat terhadap musuh. Jadi bukan hanya menara tempat untuk mengintai untuk kejauhan, tetapi dikatakan menara yang kuat terhadap musuh. Musuh kita bukan keluarga kita, istri, suami, anak-anak, cucu dan sebagainya, bukan ya. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan ya, yang sering atau bahkan setiap hari ingin supaya anak-anak Tuhan itu tergelincir, hancur satu persatu. Sehingga akhirnya nanti banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus. Ya, dari kehidupannya ditinggalkan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan kita belum tinggal di surga. Kita masih tinggal di dalam dunia ini yang masih banyak tantangan, halangan, ya, persoalan, pergumulan hidup, musuh-musuh yang berusaha untuk menghancurkan kita. Tetapi dengan ayat ini kita percaya, meskipun banyak musuh yang hendak menghancurkan kehidupan kita, tetapi kita punya naungan, tempat perlindungan kita, ya, menara yang kuat terhadap musuh. Musuh itu adalah sesuatu atau semua hal yang mencoba untuk menggagalkan iman, pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Kalau orang Kristen ya di dalam Yesus, ya, supaya itu disingkirkan dari kehidupannya. Tetapi kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Ya. Medan peperangan itu adalah suatu tempat yang sangat tidak enak, penuh ketegangan, kegentaran, kengerian, ya, itu pasti.
Jadi medan perang itu suatu hal yang tidak dirasakan enak. Saya memang tidak mengalami zaman perang di Indonesia ini, ya. Baik itu penjajahan dan sebagainya, tapi dari yang saya terima berita dari telinga, dari pikiran saya, mereka berkata zaman itu zaman ora enak. Wis. Ya. Dan kemudian dengan bertambahnya zaman Indonesia ini mulai merdeka dan sebagainya, sampai sekarang ini merdeka secara kedaulatan seluruh negeri kita tercinta ini. Tetapi apakah benar-benar merdeka? Ya, ternyata seluruh Indonesia ini masih diragukan kalau semuanya sudah percaya. Kalau meninggal dipanggil Tuhan, semua masih ada yang ketinggalan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang kita ditaruhkan di dalam dunia ini seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala, ya, yang mencoba untuk menerkam domba-domba itu, menerkam kehidupan kita. Tetapi lihatlah dan ketahuilah dan yakinlah dengan iman, kita punya gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meskipun banyak musuh, meskipun banyak peperangan hidup ini, Dia menjadi gembala penuntun hidup kita, saudara. Ya. Semua orang yang terlibat dalam peperangan pasti dihantui rasa sakit, prajurit-prajurit, tentara, sebagainya. Dihantui dengan rasa takut, apakah ini ternyata hari ini adalah hari akhir hidupku, karena aku ketembak atau tertusuk pedang dan sebagainya. Ya, ada rasa khawatir di dalam peperangan. Ya, secara gampang rasa takut itu bisa merajalela di tentara-tentara prajurit yang berjuang di dalam peperangan. Ya, rasa-rasanya seperti terus dikejar-kejar oleh maut. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, begitu pula kehidupan orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita semua diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Ya, bukan peperangan dengan pedang, dengan tembakan, ya, tetapi peperangan melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita percaya kita berperang setiap hari, tidak sendiri. Ya, Tuhan berkata firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan kita tidak bergumul sendiri. Tetapi ada Tuhan yang ikut berperang di dalam diri kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita dihadapkan perang yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini, ya, kita harus benar-benar yakin bahwa pembela kita itu, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya ada, tetapi Dia mau berperang bersama-sama dengan kita. Ya, Musa, tentunya juga Yosua berkata, Tuhan, bila Engkau tidak beserta dengan kami, kami tidak mau berjalan. Ya, artinya kalau perjalanan hidup kita ini tidak disertai oleh Tuhan, lebih baik aku berhenti. Aku tidak berani, Tuhan, menghadapi pergumulan gencatan-gencatan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi artinya Tuhan yang ada itu juga Tuhan yang mau berperang bagi kita. Ya. Jadi pergumulan peperangan yang terjadi itu adalah masalah dan pergumulan hidup ini. Kalau saya tanya kepada saudara yang hadir ataupun yang ada di rumah, siapa yang tidak pernah bergumul? Siapa yang tidak pernah takut? Ya. Siapa yang tidak pernah was-was hati ini? Ya. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Saya yakin, meskipun itu juga hamba Tuhan, ya, bahkan mungkin malaikat juga bisa mengalami takut, cemas. Ya. Yang tidak pernah mengalami takut dan cemas,
itu adalah hanya satu, yaitu Allah pencipta alam serba sekalian. Alam ini yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Dia yang tidak pernah khawatir, ya, memelihara kehidupan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Ada Dia yang menyertai kita sebagai gembala yang agung, yang membawa kita kepada air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Lawan kita banyak, rintangan pergumulan kehidupan kita banyak, tetapi kita makan menikmati berkat-berkat hidup ini di hadapan gembala kita. Sehingga singa, binatang-binatang buas itu hanya ada di sekitarnya, tidak berani masuk. Karena gembala yang menjaga saat kita menikmati berkat Tuhan itu, dia membawa gada, kekuatan dan kuasa Tuhan untuk membabat, menghancurkan habis kekuatan-kekuatan jahat. Ya. Dan Dia juga yang memberkati kita dengan penyertaan sebagai gembala di dalam hidup kita ini. Dia menyediakan rumput yang hijau, Dia sediakan air yang tenang, sehingga kebutuhan domba secara harafiah itu adalah rumput dan air yang tenang, yang bersih. Itu disediakan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan pasti juga menyediakan, baik itu berkat untuk makanan, minuman dan sebagainya, tetapi juga istimewa berkat penyertaan untuk memberikan kepada kita keselamatan, damai sejahtera, keberanian untuk menghadapi apapun juga dengan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita mencari Tuhan dan berserah kepadanya di saat akhir, saat-saat akhir ketika kita menemui jalan buntu. Ya, setelah segala cara yang telah kita tempuh tidak membuahkan hasil dan semuanya berujung pada kegagalan, baru saat itu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Saat ini aku datang kepadaku setelah aku lakukan semuanya, tidak bersama dengan Engkau. Dan ternyata tidak ada pertolongan. Tidak ada jalan keluar bagiku. Dan saat ini aku bersyukur aku bisa datang, aku bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, anugerah-Mu dan kasih-Mu yang menyertai kegagalanku, pengharapan yang sudah hilang, aku akan temukan lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Pemelihara jiwa, pemelihara hidupku ini setiap waktu, setiap saat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu takut menghadapi peperangan. Ya. Teruslah maju, karena saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja, turut berperang di dalam kehidupan ini. Bentar saudara, macet. Maaf saudara, tidak pernah seperti ini, tiba-tiba macet tidak bisa di.
Atau saya ambil. Ya, rekamannya aja. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Satu pertanyaan, kenapa kita disuruh diam? Diam itu artinya berdoa, menundukkan diri di hadapan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dikatakan diam karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan kerja Tuhan yang melanjutkan segala sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan atau sudah tidak bisa dikerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika masih menjadi penggembala domba, Daud menghadapi peperangan setiap hari. Karena ia harus menghalau binatang-binatang buas yang mencoba memangsa kawanan domba yang digembalakannya. Untuk itu gembala menggunakan gada dan tongkat. Gada itu sesuatu ya yang bersifat berat, yang bisa dipegang dengan telapak tangan ini cukup kecil tapi besar ya. Berikutnya ke atasnya besar. Itu dipakai untuk berperang melawan binatang-binatang buas. Kalau Daud dia berkata bisa membunuh singa, binatang-binatang buas dengan gada itu. Kakak-kakaknya berkata, dia seneng guyon, enggak mungkin. Anak sekecil semuda itu kok bisa mengalahkan singa sendirian. Tetapi Daud yakin bahwa dia bisa melakukan semua itu bukan oleh sebab gagah kuatnya. Ya, dia paling kecil, paling muda dari antara kakak-kakaknya yang gede-gede dhuwur, yang sudah menjadi tentara. Ya, kakak-kakaknya juga sama sekali meragukan ketika Daud dia akan menghadapi Goliat dalam kehidupan ini. Ya, ditertawakan. Ayo kamu mulai hai. Oh, kamu cuma ganggu, cuma mau lihat perang dan sebagainya. Padahal dalam hati Daud itu mengerti, ya, kenapa Raja Saul, kenapa tentara-tentara tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan, dikatakan di sini berjalan di lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Itu artinya ada di lembah kekelaman, bayang-bayang maut itu dalam rangka berjalan. Tidak dibawa oleh gembala itu berdiam di situ dalam kekelaman. Tidak, itu hanyalah jalan. Jadi pada waktu kita dituntun oleh gembala kita agung, ya Yesus Kristus. Dan keadaan terjadi kok seperti gelap seperti ini. Ketahuilah itu dalam rangka berjalan. Ya, saatnya akan keluar kembali mendapatkan sinar matahari. Dalam kehidupan kita itu dapatkan kembali sinar terang dari Tuhan, dari firman-Nya, dari penyertaan-Nya dan waktunya yang selalu indah ya pada waktunya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Orang yang takut, orang yang cemas, orang yang khawatir, ya, orang gemetar, ya, dalam ketakutan. Ya. Itu perlu apa, saudara? Perlu penghiburan dari Tuhan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan ketika keadaan hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak hati dan pikiran kita. Ketahuilah, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena satu kali kelak Tuhan akan berkata, nak sampai di sini. Aku berikan kepadamu damai sejahtera,
Ya. Sampai di sini semua cobaan, godaan, halangan aku berikan kepadamu damai sejahtera dan kemenangan. Ya. Jadi gembala yang agung kita itu tahu seberapa kita itu menanggungnya. Ya. Segala cobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui segala kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, dia beri jalan keluar sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang cakap untuk menghadapi semuanya itu. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Ada kekuatan Allah dan juga ajaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dua hal itu mari kita renungkan. Inilah Tuhan, itulah Tuhan yang aku butuhkan dalam kehidupan ini. Gada untuk menghancurkan musuh-musuhku. Tongkat untuk memberi kepadaku ini pelajaran yang baik, yaitu terang firman-Mu yang membukakan hati, jiwa, roh kami, pikiran kami untuk tetap memandang kepadamu, bukan kepada besarnya persoalan, halangan, besarnya peperangan itu, ya, tetapi untuk kebesaran nama-Mu, untuk memandang Engkau sebagai pemulih hidup kami, penghibur kami, pemberi damai sejahtera di dalam hidup ini. Terima kasih. Ya Tuhan. Itulah yang menghiburkan kita. Pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, inilah yang mengerjakan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya. Ya. Mazmur 61 ayat yang keempat sampai 5 berkata, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ya, pemazmur ini telah menjadikan Tuhan itu adalah tempat perlindungannya. Menara yang kuat yang di dalamnya ada kekuatan penglihatan mata Tuhan yang tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Ya, menara yang kuat terhadap musuh itu artinya menara itu tidak dapat dirobohkan oleh musuh. Ya. Tidak dapat dihancurkan sehingga tetap dipakai. Dan menara yang tinggi kuat kokoh itu adalah menara yaitu Allah. Perlindungan kita sungguh-sungguh dari segala musuh yang ada di dalam sekitar kehidupan kita, yang kita ingin rindu supaya kita dapat memenangkan itu peperangan. Ya, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Ini adalah ketersandaran. Ya, kekuatan kita, kehebatan kita bukan berasal dari kita sendiri, tetapi adalah dari kehadiran Allah dalam hidup ini. Kalau Allah tidak hadir dalam kehidupan saudara dan saya, percuma kita melakukan apa aja. Hasilnya pasti kalah, dan kalah. Lunglai, tidak bertenaga, habis, lenyap. Tapi kalau Allah bersama-sama dengan kita, Dia yang ada di dalam hidup kita itu. Dia yang kita biarkan untuk memiliki wewenang, ya, kebebasan untuk mengerjakan hidup kita ini. Sehingga benar-benar kesanggupan kita ini karena Yesus Kristus yang bekerja di dalam kehidupan ini. Haleluya. Ya, biarlah aku menumpang di kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Artinya kalau naungan sayap itu, Tuhan itu tidak pernah berhenti. Ya, Dia selalu berada di mana-mana. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang jahat, tetapi juga kepada orang yang baik. Hujan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang baik, tetapi juga kepada orang yang jahat. Kepada orang yang baik supaya bersyukur, kepada orang jahat supaya bertobat. Ternyata kalau aku tidak diberi hujan, itu juga masalah buat hidupku.
Sehingga baik itu yang positif atau yang negatif. Kalau orang-orang itu datang mengandalkan Tuhan kembali, Tuhan akan hadir dan dia akan menaruh tangannya. Ya, itulah anakku. Engkau sudah kembali. Tiba saatnya aku akan menolong kamu. Ketidaksanggupanmu itu yang akan kuganti dengan kesanggupanku. Peperangan yang kau hadapi, yang kau tidak berkuasa mendapatkan kemenangan, aku akan ganti dan berserta berperang bersama dengan engkau. Dan kemenangan itu akan aku berikan kepadamu. Ya. Tangan kiriku kekayaan, tangan kanan kemenangan. Dan itu akan aku berikan kepadamu. Tentunya itu adalah janji-janji dari Tuhan. Ya. Jadi naungan sayap Tuhan itu tidak pernah dikempit sayapnya. Ya. Tetapi selalu terbang dua-duanya. Biasa digambarkan dengan Raja Wali yang terbang tinggi. Makin ada badai dahsyat, angin yang dahsyat, tidak nukik ke bawah. Tapi dia pakai ya, situasi gerakan angin yang kuat itu membawa dia terus naik, terus naik, terus naik. Dan kalau kita seperti burung Raja Wali bersama dengan Tuhan, ya, maka kita akan makin naik, tidak makin turun. Dan percayalah bahwa sayap naungan Tuhan bagi kita itu tidak berlaku seminggu sekali. Tapi setiap hari, setiap saat, ketika ada pencobaan datang, kita dikasih di atas kepak sayapnya, terbang ke tempat yang selamat dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap berlindung pada Tuhan. Dan pada waktu kita mengalami peperangan, pergumulan kehidupan ini, apapun juga, mengenai sakit, penyakit dan sebagainya, ya, kita percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kalimat yang terakhir, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini biasa. Sering terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa, aku ini mau melakukan apa ya? Kok rasa-rasanya sudah tidak ada lagi jalan. Aku sudah berusaha ini dan itu, ya. Tetapi kemudian dilakukan oleh Tuhan, ya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu, ya. Jadi apapun yang terjadi ketika semua sudah tidak ada harapan lagi, lemah longlai dan sebagainya, secara fisik dan mungkin juga secara iman, ya. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah bersama dengan Dia. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga kita semua ini yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita, itu memproses kita untuk meyakini bahwa Allah itu ikut berperang, turut berperang dan memberi kemenangan kepada kita. Satu hal, supaya kita mengandalkan Dia lebih daripada segala sesuatu yang patut diandalkan. Karena Engkau Tuhan, El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kami. Itu harus menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini, dalam hidup Kristen. Meskipun kita Kristen, kalau kita tidak punya iman, kita akan sama persis dengan orang dunia yang tidak kenal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen yang punya gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mari berserah penuh kepada Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang masih kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan, lakukan itu dengan penuh sukacita. Di dalam damai sejahtera yang ada di dalam hidup ini. Ada Tuhan yang turut berperang di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau juga yang hadir di tempat ini sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, pemelihara agung kami, gembala kami yang setiawan, menuntun domba-domba-Mu dimanapun berada. Kadang kami ada berjalan
di lembah bayang-bayang maut. Tetapi juga kami terus berjalan menuju ke padang rumput yang hijau, pada air yang tenang yang Tuhan sediakan menjadi gembala kami yang agung sebagai kebutuhan hidup kami. Di dalam damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keikutsertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup ini, dalam kekuatan-Mu kami mau hidup. Di dalam kasih dan anugerah-Mu kami mau jumpai bahwa hidup ini indah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh sedang jemaat-Mu dan kami semua yang hadir saat ini, ya Tuhan berkatilah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau menyampaikan warta susulan ya tentang berita duka. Telah dipanggil Tuhan nama Bapak Sanyoto atau Bapak Wikingson dalam usia yang ke-77 tahun. Alamat di Perumahan Modern Asri Ploso, Kavling B1. Beliau meninggal pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari, pukul 8.30 WIB. Dan sudah dilaksanakan untuk ibadah tutup peti, ya pada hari Sabtu kemarin pukul 18. Kemudian untuk ibadah penghiburan hari ini Minggu, ya 21 Februari pukul 18 atau jam 6 malam. Kemudian untuk ibadah pemberangkatan jenazah pada hari Senin, ya 22 Februari, pukul 8 pagi, ya akan dimakamkan di pemakaman Perambatan Kudus, ya pada hari Senin, pukul 9. Dan seluruh rangkaian upacara akan dilayani oleh Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jenazah disemayamkan di Dharma di ruang E. Ya kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu untuk warta susulan. Berikutnya siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada saat siang hari ini. Kalau ada, dipersilahkan untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara semua. Ada yang di atas, di bawah? Oke, ya berarti semuanya jemaat lama yang setia. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Februari. Dipersilahkan untuk bisa berdiri. Ya, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Februari. Mari Pak Guan, Kohun, Vivi ada enggak? Ada yang lain? Yang di atas? Ya, baik. Saudara, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun pada saat minggu ini. Mari kita akan tunduk kepala. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kalau mereka ada sampai detik hari ini, itu semua karena berkat kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu. Sehingga mereka bisa melewati dalam segala kondisi kehidupan mereka. Sehingga di hari yang sangat spesial itu, Tuhan menyatakan kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa.
Hamba berdoa, kami berdoa agar berkat yang terbaik Tuhan limpahkan di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi sekalipun. Mereka tetap menikmati akan pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan mereka. Tuhan karuniakan dengan stamina yang prima. Melalui stamina yang prima mereka boleh beraktivitas, bahkan apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah menutup mata. Ketika kami berkenan di hati Engkau, maka ada perkara-perkara besar yang terus Engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang belum tercapai di tahun ini lewat kasih karunia Tuhan, Tuhan kiranya menyatakannya untuk hidupmu. Tuhan berkati di hari yang spesial, di hari ulang tahun saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami pada hari ini bisa beribadah kepadamu. Kami kuat dan sehat bukan karena kami mengikuti protokol kesehatan semata, tetapi yang lebih daripada itu, Engkau sudah membungkus dan menyaluti kami dengan kuasa darah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Apakah itu dalam bentuk perpuluhan atau persembahan-persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang akan membalas apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan supaya kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau sangat baik, amat baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan telah memimpin dan menyertai kami, memberikan kesempatan untuk kami beribadah pada saat ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing? Apakah mereka pada saat ini sedang isolasi mandiri? Tuhan kiranya akan jamah. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu kepada mereka. Supaya mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kasih pertolongan-Mu akan nyata dan pasti akan Engkau berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh melihat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Demikian juga bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Engkau pakai dokter yang menangani. Engkau juga yang akan memberikan pengertian kepada dokter agar mereka mampu dan bisa memberikan obat yang tepat. Karena kami tahu semua itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Sehingga mereka tahu bahwa semua itu semata-mata oleh karena berkat kasih dan pertolongan daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan kekal selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing.
sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai kami. Maka sekarang pulanglah saudara-saudara ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.